apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat Chu Qiangge menghantam tubuh Xiaoyan, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, Yunantian menatap pertempuran keduanya dengan seksama. Bagaimanapun sekarang dia masih tidak bisa merasakan boneka Yuan Shen-nya. Karena hanya dalam waktu singkat, semua koneksi jiwanya terputus dengan boneka Yuan Shen-nya, yang membuatnya merasa tidak mungkin terjadi. Faktanya, Xiaoyan tidak menghapus segel Yunantian pada boneka Yuan Shen, tetapi langsung mengambil alih tubuhnya. Pada saat ini, suara ledakan keras terus menyebar, dan yaksa yang diubah oleh Chu Qiangge memukul lagi Xiaoyan dengan keras, yang menyebabkan kedua sosok itu melesat mundur ke belakang. Tapi sepertinya Xiaoyan tidak menjadi lebih kuat. "Mengapa Anda masih hidup? Mengapa saya tidak bisa membunuh Anda selamanya?" Chu Qiangge meraung dan enggan, dan kedengarannya seperti ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan Xiaoyan. Sambil melesat mundur ke belakang, Xiaoyan mengangkat tangannya dan meraih kepala Chu Qiangge yang mengenai perutnya. Kemudian, lututnya terbanting dengan suara teredam. Seolah-olah tulang-tulang Chu Qiangge patah, bahkan kepala juga hampir hancur saat ini. Tepat ketika tubuh Chu Qiangge melesat keluar, Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi tubuh Yuan Shen lagi. Tetapi tingginya hanya 10.000 kaki. Namun penampilan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena di luar kulitnya, dia ditutupi dengan tulang, dan tulang-tulang ini tampaknya sangat keras, dan bahkan bisa menjadi senjatanya. Baru saat itulah Xiaoyan baru menyadari kelainan di tubuhnya. Pada saat ini, semua daging Xiaoyan yang telah ditutupi tulang, dan kekuatannya bahkan melampaui tubuh ilusi emas. Hanya saja tulang-tulang yang terekspos ini juga tidak biasa. Ketika pukulan Xiaoyan mengenai tubuh Chu Qiangge, Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatan tinjunya disertai dengan kekuatan ledakan, yang membuat Chu Qiangge terlempar ke belakang ratusan kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Sehingga kepalanya yang patah bergetar seperti lumpur. Tetapi itu tidak berlangsung lama, karena dengan kekuatannya dia bisa pulih dengan cepat. "Tuan, sekarang Anda telah menjadi jauh lebih kuat daripada di kehidupan Anda sebelumnya, tetapi hari ini masih merupakan kematian Anda." Begitu suara Chu Qiangge jatuh, dia tiba-tiba menggerakkan keempat anggota tubuhnya secara bersamaan. Seperti monster asing yang merangkak cepat di kehampaan. Kemudian, dua api gelap menyala di rongga matanya, dan warna merah tua itu dipenuhi dengan energi kekerasan yang tak berujung. Setelah itu, 6 lengan tubuh dari belakangnya. Masing-masing lengan sangat tebal, dan kelima jarinya seperti cakar yang terbuat dari energi gelap. Dan dia langsung melesat ke arah Xiaoyan dengan ganas. Jelas, kepercayaan dirinya tidak muncul begitu saja. Karena sepertinya transformasi ini adalah bentuk terkuat Chu Qiangge, dan itu juga alasan mengapa dia disebut Yama oleh dunia. Setelah ke-6 lengan Chu Qiangge muncul secara bersamaan, dia juga memancarkan aura yang sangat ganas. Bahkan kecepatannya juga menjadi begitu cepat hingga berubah menjadi bayangan di seluruh langit. Namun ini bukanlah ilusi, melainkan penampakan nyata setelah kecepatannya menembus Chu Qiangge, mencapai titik kritis tertentu, dan itu membawa kekuatan serangan yang mengerikan. Dalam sekejap, tampak seolah-olah 1000 lengan muncul di depan Chu Qiangge, dan setiap lengan tampaknya memiliki niat membunuh yang paling murni. Bahkan karena kecepatannya begitu cepat, sehingga lengan itu tidak tampak seperti lengan, tetapi berubah menjadi berbagai bentuk bayangan senjata, seperti pedang, tombak panjang, kapak, dan sebagian senjata. Sambil berdiri dengan bermartabat, Chu Qiangge terus mencibir. "Apa yang bisa Anda gunakan untuk melawan saya sekarang? Tuan yang pengasih, Anda pasti akan mati hari ini." Sambil meraung dan marah, ribuan bayangan lengan pembantaian di belakangnya bergerak tanpa suara.
tanpa urutan apapun dan meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat, mengalir keluar dari semua sudut tanpa celah ruang secara bersamaan. Pada saat ribuan tinju dari bayangan lengan Chu Jiangge menyapu, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan kekuatannya bahkan begitu dahsyat, sehingga di bawah tinju itu tampaknya dapat memotong kehampaan di depannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Saat Chu Jiangge membuka mulutnya yang hampir robek hingga ke telinganya, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan serangannya. Dia bahkan merasa bahwa Xiaoyan pasti akan mati di bawah serangan ini, yang membuat Yonantian dan dua orang lainnya bahkan terkejut setelah melihat pemandangan ini. Meskipun dia dan yang lainnya semuanya berada di tingkat kelima pikiran kaisar, dan Chu Jiangge tampaknya berada di tingkat kelima juga, tapi kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan benar-benar berada. Seolah-olah mereka berada di level yang berbeda. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka bertiga tidak mau menggunakan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya kepada Xiaoyan. Bagaimanapun mereka adalah tiga rubah tua, dan mereka saling mengerjai. Jadi, tidak ada yang mau berusaha dengan keras. Namun, sekarang tampaknya mereka membuat pilihan yang tepat secara tidak sengaja untuk mundur. Bagaimanapun kekuatan bertarung Xiaoyan memang luar biasa. Meskipun dia hanya berada di tingkat ketiga, tapi kekuatannya dapat dikatakan sebanding dengan tingkat kelima. Selain itu, pertempuran keduanya juga belum berakhir. Tapi kali ini pertempuran yang sebenarnya sekarang memiliki ketegangan. Jika dilihat dari kekuatannya saja, Chu Jiangge memiliki keunggulan, tetapi kekuatan dan keterampilan bertarung tidak pernah sepenuhnya sama. Karena pada level yang lebih tinggi, kedalaman kekuatan tempur bahkan lebih sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, setiap orang kuat pasti memiliki kartu trufnya sendiri. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Tuar! Lautan api yang berkobar tiba-tiba meledak di kehampaan. Namun di bawah serangan gila Chu Jiangge, sosok Xiaoyan sama sekali tidak bergerak. Sehingga serangan Chu Jiangge yang tak terhitung jumlahnya langsung menghantam Xiaoyan. Tapi serangan itu sama sekali tidak bisa menggoyahkan tubuh Xiaoyan. Mustahil. Chu Jiangge tercengang. Sekarang dia sepertinya benar-benar panik, tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru. Bahkan selama serangan cepat yang dilancarkan Chu Jiangge, Xiaoyan hanya perlahan mengangkat lengannya. Kemudian dia meninju ke arah Chu Jiangge dengan keras. Tuar! Di bawah tinju Xiaoyan yang dilapisi tulang yang tampak sangat keras. Setelah pukulan ini tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dan salah satu lengan Chu Jiangge langsung meledak. Diikuti oleh pukulan lain dari Xiaoyan, suara ledakan terus bergema di kehampaan. Sehingga sepertinya semua serangan cepat Chu Jiangge tidak ada apa-apanya di mata Xiaoyan. Namun sebenarnya Xiaoyan juga tidak dapat secara akurat menangkap lokasi lengannya. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengayunkan tinjunya secara acak. Karena kecepatan tinju Chu Jiangge cukup cepat, jadi Xiaoyan tidak perlu membidik lengan Chu Jiangge sama sekali. Dan pukulan acak Xiaoyan dapat mengenai lengan itu, sehingga keenam lengan Chu Jiangge langsung meledak tanpa kecuali. Melihat pemandangan ini, wajah Chu Jiangge menjadi semakin ganas, tetapi pada saat ini, mata lonceng tembaganya menunjukkan keterkejutan. Kemudian, Chu Jiangge menggerakkan tubuhnya dan lengan yang baru keluar dari tubuhnya lagi. Namun meskipun lengan yang hancur tidak dapat melukai Xiaoyan dengan serius, dia juga cukup terkejut, karena serangannya tidak dapat melukai Xiaoyan. Pada saat ini, keenam lengan Chu Jiangge tidak menggunakan senjata. Kemudian dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan keenam lengannya terangkat ke depan secara bersamaan. Seolah-olah dia akan mengunci kekosongan tempat Xiaoyan berada, dan menekan dengan kekuatan. Meskipun di bawah serangan itu tidak ada suara yang menggetarkan bumi, tapi dalam serangan itu ada perasaan tumpul yang membuat jantung seseorang berhenti berdetak. Seolah-olah seluruh kekosongan dipegang olehnya. Pada saat ini, kekosongan itu diwarnai dengan lapisan merah tua yang melekat, dengan bau karat dan kutukan yang kuat menyebar. Kemudian hujan darah tiba-tiba muncul di kekosongan,
Dan ini adalah domain dewa abadi milik Chu Qiangye. Tiba-tiba kekuatan gravitasi yang mengerikan tiba-tiba turun dan menyelimuti Xiaoyan dengan ganas. Seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya memegang erat setiap inci tubuhnya. Tampaknya gravitasi seperti itu akan menghancurkan tubuh Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih berdiri tegak, seolah-olah dia tidak berpengaruh oleh tekanan gravitasi tersebut. Bahkan energi dan darah di tubuhnya saat ini tidak hanya tidak berkurang, tetapi jauh menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Di bawah kekuatan simbiosis dari dua bintang di matanya, tetapi yang aneh adalah bahwa domain abadi milik Chu Qiangye tidak hanya memberi tekanan pada tubuhnya, tetapi ada juga kutukan yang menekan jiwa Xiaoyan dan terus mencoba membuat kesadaran Xiaoyan runtuh bersama. Namun meskipun kekuatan domain abadi milik Chu Qiangye sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa Xiaoyan juga sangat kuat. Jika kekuatan jiwanya masih di jiwa alam, dia mungkin benar-benar terpengaruh olehnya. Tetapi sekarang jiwa Xiaoyan berada di alam jiwa kekosongan yang jauh lebih kuat daripada jiwa alam. Jadi jiwa Xiaoyan hanya sedikit terganggu dan tidak kehilangan akal sehatnya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.